barakatuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan dengannya menjadi tanda bahwa pada diri kita ada tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut? Dengan melihat ibadah atau kesibukan kita. Sibuknya seseorang dalam hal ibadah, sibuknya seseorang dalam memperhatikan dirinya, apa yang menjadi tugasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pertanda bahwa hamba tersebut adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik pemberian, sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita, contoh di dalam kesibukan, contoh di dalam keluangan waktu, contoh di dalam bagaimana menata kehidupan kita, menyibukkan diri kita dalam rangka beribadah atau dalam rangka mencari dunia. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh di dalamnya. Maka wajib bagi seorang mukmin yang mengaku bahwa idolahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, untuk meneladaninya. Yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mengikuti secara kafah, secara keseluruhan, mencontoh Nabi secara keseluruhan dengan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini memberikan wejangan, menjelaskan tentang perbedaan manusia, perbedaan manusia orang kafir dengan orang mukmin, orang kafir dengan mukmin di dunia, maka Allah pun menyebutkan perbedaan berikutnya di akhirat kelak nanti. Di dunia mereka tidak ada yang bersatu, tidak bersatu agamanya, tidak bersatu hatinya. Adapun orang mukmin, maka mereka senantiasa terlihat persatuannya dalam gerak-geriknya, dalam hatinya, dalam gerak-geriknya atau dalam hatinya. Maka kita juga mengkhawatirkan, hendaknya mengoreksi diri kita, jangan sampai yang bersatu antara diri kita dengan saudara kita yang lain dalam hal pakaian saja, yang satunya pakai jubah, satunya pakai jenggot, tetapi hatinya tidak bersatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tidak ada faidahnya seseorang bersatu dalam hal pakaian namun berselisih dalam hati. Persatuan dalam hati, persatuan yang dilihat dari keyakinan seseorang, maka bagaimanapun perbedaan yang kita bisa memandangnya, kita bisa peroleh dari siapa? Dari penampilan seseorang, maka itu insya Allah tidak mempengaruhi selama tidak menyelisihi daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian, dalam berpenampilan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, atau dia mengambil kalimat daripada Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa kemiripan
dalam berpenampilan, berpakaian, bergaya, itu menunjukkan adanya kemiripan dalam hati. Maka siapa yang kita ingin jadikan idola dalam pakaian, maka ketika kita ini jadikan idola adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa jadinya? Maka hati kita juga akan cinta ke sana. Demikian juga orang yang menjadikan idolahnya itu adalah orang-orang di luar daripada Islam, orang-orang fasik, maka saat itulah ada juga kemiripan dalam hatinya, dalam hal cinta, dalam hal kesenangan, dalam hal kebencian. Saat dia membenci sesuatu, maka bencinya mirip dengan bencinya orang yang dia jadikan idola dalam berpakaian. Saat dia mencintai sesuatu, maka kecintaannya terhadap sesuatu itu juga ada kemiripan dengan kecintaan orang yang dia jadikan idola dalam hal tampilan dan gaya mereka. Maka ini yang kita hendaknya senantiasa mengoreksi dan memperbaiki dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahkan setiap waktunya kita mengoreksi bahwa jangan sampai persatuan kita hanya sekedar pakaian, jangan sampai persatuan terlihat kesamaan kita dengan orang-orang mukmin, saudara-saudara kita lain. Di sana ada pesantren, di sini juga pesantren, dia mengelola pesantren, kita juga mengelola pesantren, tetapi ternyata dalam hati kita itu berselisih, ternyata dalam hati kita ada kebencian. Maka apa bedanya? Maka di sanalah kita ada kemiripan sifat kita antara orang kafir, sifat kita dengan orang kafir. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka orang-orang mukmin, orang-orang kafir itu bersatu, bersatu, padahal hati-hati mereka itu berpecah belah, berpecah belah. Dan ini adalah titik kelemahan orang mukmin di hadapan orang-orang kafir, titik kelemahan orang-orang mukmin di hadapan para musuhnya. Apa dia? Lemahnya, tidak bersatunya hati di antara kita semua. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah sebutkan, saya sebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang kafir dengan orang mukmin di dunia, orang kafir mereka berpecah belah, orang mukmin itu bersatu di atas keimanan, beramal dan seterusnya. Orang kafir juga mereka beramal, amalannya pun mereka berpecah belah, berbeda-beda dalam mengambil sumbernya. Adapun orang mukmin maka sumber amalannya seluruhnya, walaupun mereka berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda imam, berbeda cara memahami Al-Quran, maka tetap saja kemana masdarnya, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir di akhirat. Di akhirat. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik selain daripada agama, selain daripada mereka ini di luar daripada Islam, maka mereka finari jahannam, mereka di dalam neraka tempatnya, di dalam neraka tempatnya, khalidina fiha, mereka adalah kekal di dalamnya, kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, kekufuran mereka lah di dunia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, ketidakberimanannya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka memiliki tempat di akhirat adalah neraka jahanam, neraka jahanam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana saat mereka sudah berada di dalam neraka, mereka itu kekal. Kemudian lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Syar al-bariyah adalah al-khaliqah, seburuk-buruk makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia, bukan hanya jin, tetapi juga para malaikat. Namun dalam ayat ini kata para ulama,
malaikat tidak termasuk di dalamnya, karena kita tahu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ciri para malaikat, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah ciptakan dalam rangka tujuannya satu, yaitu beribadah. Mereka bekali memang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada keinginan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan apa dia? Al-bariyah adalah jin dan manusia. Al-bariyah di sini yang dimaksud makhluk di sini ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Keburukan atau sifat keburukan Allah tempelkan kepada mereka. Allah tempelkan kepada mereka karena maksiat yang mereka lakukan. Allah memberikan cap kepada mereka bahwa mereka adalah seburuk-buruk manusia. Adapun orang-orang mukmin, adapun orang-orang mukmin yang melakukan semisal dengan mereka, melakukan kesyirikan, tidak mengimani apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa dibilang? Ulaika syirarul khalq. Mereka ini adalah apa? Seburuk-buruk makhluk. Siapa mereka, kata Rasulullah? Mereka adalah orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya, kuburan-kuburan para aulia dan orang-orang solehnya sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang memiliki sifat ini, sifat ketidakberimanan kepada Nabi SAW, tidak percaya kepada Nabi SAW, maka dia adalah orang yang terburuk. Tidak perlu namanya fulan, dari kabilah fulan, dari suku fulan, tidak perlu. Tetapi inilah keadaan, bagaimana, inilah gaya dan model Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan vonis kepada seseorang. Tidak menyebutkan namanya, namun memberikan sifatnya. Maka inilah diantara metode dalam berdakwah. Berikan saja, sebutkan saja sifat-sifatnya, begini sifat-sifatnya. Dan tidak perlu menyebutkan orangnya secara person, tetapi dan kita akan mengetahui siapa yang melakukan begini, maka semua orang akan tahu itu. Semua orang akan tahu, yang menunjukkan bahwa ketika disebutkan orang, maka berarti yang lainnya belum tentu. Tetapi kalau disebutkan seseorang, maka ini menyebutkan sifat, menunjukkan bahwa apa yang Allah sebutkan berlaku kepada siapa saja, berlaku secara umum. Maka siapa yang memiliki sifat kekufuran, modelnya seperti apa yang Allah sebutkan, maka dia juga sebagai syirarul khalqi. Mereka juga adalah syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang makhluk, seburuk-buruk makhluk. Nah, kemudian ini keadaan orang kafir di akhirat. Nah, keadaan orang kafir. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang beriman dan beramal saleh adalah ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk. Maka baik dan buruknya seseorang ada pada keimanan, ada pada amalan soleh. Maka ketika seseorang, dan ini adalah dua sifat yang harus terkumpul pada diri seorang mukmin, yang dimana seorang mukmin bisa meraih bahwa dia adalah manusia terbaik, makhluk terbaik dibanding makhluk yang lain, adalah apa? Mengumpulkan keimanan dengan amalan soleh. Tidak sekedar beriman kepada Allah, namun tidak mau melakukan perintah amalan soleh yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa para ulama menyebutkan ayat ini sebagai dalil bahwa amalan itu bagian daripada keimanan. Apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Agama orang Islam, agama Islam ini atau orang Islam yang orang Islam sempurna bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia sebelum akhirat mereka sudah memiliki kesempurnaan. Bagaimana dia menggabungkan keimanan dengan amalan, tidak pernah membeda-bedakan satunya saja. Dia saja hanya mau beriman, hanya mau percaya, hanya mau meyakini,
hanya membenarkan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun tidak menjalankan konsekuensi keimanan, yaitu beramal soleh, maka orang mukmin yang baik adalah orang yang melakukan konsekuensi daripada keimanan, yaitu amalan. Amalan. Ciri seseorang bahwa imannya itu baik, imannya itu lurus, apabila dia melakukan apa yang menjadi keyakinannya. Apabila melakukan apa yang menjadi keyakinannya. Tidak disebutkan, bahkan ini juga berlaku kaidahnya bukan hanya orang beriman. Seseorang dikatakan dia orang Islam apabila dia mengamalkan Islamnya, apa yang dia yakini. Seorang dikatakan Nasrani apabila dia melakukan apa yang menjadi konsekuensi keimanan kenasranian mereka, maka disebut sebagai agama Nasrani. Tentunya agama Nasrani, orang-orang di luar daripada Islam, Yahudi, Nasrani ataupun orang musyrik, mereka mengamalkan atau tidak mengamalkan agama mereka, tetap saja mereka adalah batil, tetap saja mereka adalah berada di atas kebatilan. Namun akal manusia dikatakan seseorang itu jujur saat dia melaksanakan apa yang dia benarkan, apa dia yakini, apa yang dia benarkan atau apa yang dia yakini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Maka label ini, pujian ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada siapa saja yang menggabungkan keimanan dengan amalan saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang yarju, siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramal soleh. Beramal soleh, karena keimanan itu menuntun kita kepada menaruh sejumlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk surga, kita ingin kaya, kita ini dan seterusnya. Seluruh harapan-harapan kita tumpukan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan kita itu akan menjadi sebuah keimanan, sebuah pertanda bahwa kita ini betul-betul berharap, akan lebih berbobot keharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mengamalkan, saat kita berbuat apa yang bisa kita peroleh dari harapan tersebut. Oleh karena itu para ulama menyebutkan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang bertawakal, tidak lengkap rasanya kalau dia bertawakal hanya berdoa kepada Allah untuk ingin kaya, namun dia tidak bekerja. Itu tidak lengkap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang disebut dengan apa? At-tawakul. At-tawakul. Bedakan tawakal dengan at-tawakul, menyandar-nyandarkan saja masalahnya, namun tidak mau bekerja. Karena tawakal itu disebut sebagai tawakal apabila doanya diiringi dengan amalan. Apabila doanya diiringi dengan amalan, perbuatan. Dia berharap surga, maka lakukan amalan-amalan ahli surga. Dia takut kepada neraka, maka hindari amalan-amalan neraka. Hindari amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah jazaohum 'inda rabbihim. Demikianlah balasan bagi mereka, bagi orang-orang mukmin yang menggabungkan dalam hidupnya, dalam kesehariannya, dalam perbuatannya keimanan dengan antara keimanan dengan amalan, antara keimanan dengan keamalan. Karena orang yang berbuat tanpa ada keimanan di dalamnya akan sia-sia, akan sia-sia walaupun dia beramal siang dan malamnya. Dia siang dan malamnya dia mungkin salat, tapi dia tidak meyakini bahwa salat ini perintah Allah. Dia tidak meyakini akan kewajibannya. Dia tidak meyakini bahwa akan terhindar seseorang dari neraka. Maka itu semua walaupun dia salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim. Demikianlah balasan mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Rabb mereka. Jannatu adnin, yaitu surga Aden, yaitu surga Aden.
berbayangkan bahwa orang yang menggabungkan surga keimanan dengan apa? Dengan amalan, Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan surga Aden. Apa itu surga Aden? Bagaimana, di mana tempatnya? Dia adalah awsat jannat. Dia adalah surga yang paling berada di tengah-tengahnya, paling inti. Aden. Surga yang berada di tengah. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang surga Aden ini adalah apa? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini tidak ada orang yang tidak mau memiliki rumah yang kemudian di depan rumahnya atau di samping rumahnya ada sungai. Semua orang menginginkan itu. Semua orang menginginkan itu, kecuali banjir. Kecuali saat banjir, maka tidak ada orang mau tinggal di pinggiran sungai. Tetapi ini adalah isyarat bahwa kehidupan begitu indah saat orang memiliki rumah saat itu di pinggiran sungai. Ini adalah bayangan. Sekedar orang berpikir bahwa begitu indahnya kehidupan orang yang masuk dalam surga. Tetapi sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa seluruh kenikmatan yang disebutkan di akhirat yang memiliki kesamaan di dunia ini, seperti apel, seperti apa, itu sekedar nama. Itu sekedar nama. Adapun hakikatnya, maka itu jauh di luar daripada nalar manusia. Nalar manusia tidak pernah terbetik dalam diri seseorang, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau mereka masuk surga, tidak mungkin Allah keluarkan lagi. Kalau orang masuk surga, tidak mungkin Allah keluarkan lagi sekedar cicipin beberapa hari begitu, beberapa jam. Tidak. Beda kalau orang masuk neraka, selama dia adalah orang yang beriman, maka orang yang masuk neraka belum tentu masuk selamanya tinggal. Tapi kalau orang masuk surga, tidak akan keluar selamanya, tidak akan keluar selamanya. Ini diantara bentuk kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalidina fiha abadan, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Di mana mereka ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dengan amalan mereka. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhoi seseorang tanpa ibadah yang dia lakukan. Walaupun dia melakukan ibadah namun tidak ada keimanan dalam dirinya, ibadah yang dia lakukan bukan karena keimanan yang menjadi pendorongnya, maka Allah pun tidak meridhoi. Buktinya orang-orang munafik itu. Allah tidak meridhoi mereka. Kenapa? Karena amalan kebaikan yang mereka lakukan itu tidak terbangun di atas keimanan, tidak terbangun di atas keikhlasan, tidak terbangun di atas ketulusan, bahwasanya ibadahnya ini dia harapkan di dalamnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadar ketidakikhlasan kita dalam beribadah, maka itu adalah kadar keridhaan kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ikhlas sejumlah berapa dalam sholat kita, 4 rakaat, 2 rakaat, berapa keikhlasan kita di dalam sholat? Dari awal sampai terakhir itu ikhlas, maka itulah kadar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau terpotong-potong, kadang ikhlas, kadang tidak, karena ada yang perhatikan dan seterusnya, maka itu pun menjadi tanda bahwa Allah ridho atau benci terhadap kita, dan Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Cara kita beribadah adalah sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Kemudian niat kita dalam beribadah tujuannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalan yang diterima oleh Allah. Mungkin kita ikhlas namun tidak sesuai caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka Allah pun tidak akan menerimanya. Allah pun tidak menerimanya. Mungkin kita tidak ikhlas, walaupun sholat kita itu sesuai dengan sunnah, maka Allah juga tidak akan menerima. Maka niat baik seseorang belum tentu menjadikan amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, dikarenakan amalan ibadah mereka. Kemudian waradu an, dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa meridhokan, rela dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang diterima ibadahnya. Adapun orang yang melakukan ibadah sekedar melakukan, namun ternyata ibadah yang dia lakukan sebenarnya dia benci, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada mereka pun ridho terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu diperuntukkan surga, label Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah manusia terbaik. Kemudian disebutkan sebagai orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian mereka adalah masuk dalam surga, yang memiliki surga surga Jannatu Aden. Kemudian apalagi Allah meridhai, itu adalah orang yang melakukan ibadah dengan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah diperuntukkan kepada siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa menjawab tatkala ditanya, apakah kamu takut sama Allah? Tidakkah kamu takut kalau melakukan ini? Maka mereka pun akan minimal mereka terdiam untuk menjawab apa yang menjadi naluri mereka dalam dirinya, untuk membuktikan bahwa betul bahwa mereka juga takut sebenarnya. Tetapi takut yang sebenarnya itu adalah tidak disebutkan sebagai takut kepada Allah tatkala rasa takut kita tidak membuat kita jauh dari maksiat kepada Allah. Rasa takut kita itu tidak disebutkan sebagai rasa takut tatkala kita tidak bisa menyetir diri kita, mengarahkan diri kita, mengarahkan akal dan pikiran kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, melakukan kebaikan. Karena itulah inti khasyah. Makanya ini diantara ulama menyebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa dia? Adalah para ulama. Kadar ilmu seseorang tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang risalah ini, itulah kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan seseorang terhadap agama ini, itulah kadar rasa takutnya kepada Allah. Tidak mungkin seseorang takut kepada orang lain kalau dia tidak mengenalnya, tidak mengenal orang tersebut. Saya tidak kenal itu, ngapain takut? Ada orang begitu? Tidak. Paling dia mendekat dan justru bertanya. Tidak ada orang takut kepada orang lain kalau dia tidak kenal. Itu pun kalau dia kenal, belum tentu dia benci, belum tentu dia belum tentu dia takut kepadanya. Boleh jadi dia semakin kenal, semakin dia cintai. Semakin dia cintai. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, apa dia? Afsus salama bainakum. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, apabila kalian itu mengamalkannya maka kalian akan saling cinta mencintai. Apa dia? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam, karena itu akan membuat kita saling cinta mencintai antara sesama. Cinta mencintai antara sesama. Afsus salama bainakum alaman arafta wa man lam ta'rif. Hadis yang lain berikut disebutkan. Kepada siapa kita memberi salam? Bukan hanya sesama kajian,
yang sesama ustaz, tidak, terhadap siapa yang kita kenal dan kepada siapa yang kita tidak kenal. Kepada siapa yang kita, apalagi kalau tidak kenal saja kita diperintahkan untuk memberikan salam, maka bagaimana kalau kita kenal orang tersebut ini adalah seorang dai, seorang yang juga ikut kajian, tetapi kajiannya berbeda dengan kita, ustadznya berbeda dengan kita, maka tentunya ini lebih wajib lagi, lebih ditekankan lagi dalam memberikan salam kepadanya. Kenapa? Karena kita tahu dia juga melakukan kebaikan dengan jalur yang berbeda, dengan jalur yang berbeda, beda ustadznya, beda tempatnya. Assalamualaikum. Nah, minimal. Nah, maka orang yang apa? Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang itulah kadar keilmuannya, itulah kadar keilmuannya. Kalau kita melihat orang yang apa? Karena ilmu itu adalah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, al-ilmu huwal khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Dan rasa takut inilah yang mengantarkan seseorang untuk berbuat. Berbuat, apa itu berbuat? Berbuat untuk meninggalkan atau berbuat untuk melakukan. Berbuat untuk meninggalkan kemaksiatan dan berbuat untuk melakukan kebajikan. Kebajikan. Al-ilmu huwal khasyah. Al-ilmu huwa al-khasyah. Makanya di antara orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga adalah siapa dia? Ulama. Di antara orang yang dijamin masuk surga adalah ulama. Tapi ulama di sini yang disebutkan para dalam Al-Qur'an bukan ulama yang ulama dalam tatanan dia berfatwa, boleh berfatwa dan tidak, bukan itu maksudnya ulama. Tetapi siapa itu ulama? Ulama adalah orang yang membuat diri, disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, disebutkan sifatnya. Sifat ulama itu apa dia? Khasyah. Kalau dia mungkin orang yang alim tetapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia bukan ulama, maka dia bukan ulama. Maka di antara orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya adalah ulama. Siapa ulama? Siapa itu dia? Ulama yang menggabungkan antara ilmu dengan amalan. Itulah yang disebut dengan ulama rabbani. Ulama rabbani. Mereka adalah orang yang dijamin masuk dalam surga, yang menggabungkan amalan. Tidak sekedar beramal tentunya, tetapi hendaknya amalannya itu adalah keikhlasan, terbangun di atas keikhlasan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang beriman ini tidak bisa beramal kecuali karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya, surat berikutnya, surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagian hadis berbicara tentang fadilah keutamaan surat Az-Zalzalah. Disebutkan dalam hadis, kalau tidak salah Imam At-Tirmizi, apa dia bilang? Bahwa man qara'a surat Az-Zalzalah fi lailah faka'annama qara'a nisfal Qur'an. Nisfal Qur'an. Siapa yang membaca surat Az-Zalzalah di malam hari, maka dia membaca seakan-akan dia membaca separuh daripada Al-Qur'an. Dan ini tentang fadilah fadilah surat tertentu di dalam Al-Qur'an banyak. Surat Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kemudian apa lagi? Ayat kursi. Banyak keutamaan-keutamaannya, memiliki keutamaan tersendiri. Maka demikian mungkin kita mengatakan bahwa apakah ini lebih utama daripada yang lainnya? Dari segi bacaan kita tahu bahwa ini lebih utama. Tentunya. Lebih utama tentunya dari segi bacaan. Artinya ketika kita membaca, kita akan mendapatkan pahalanya berbeda dengan bacaan kita terhadap ayat-ayat yang lain. Namun kemudian Al-Quran ini diturunkan sebagai rahmat, sebagai syifa. Maka ketika seseorang umpamanya dia meruqyah orang yang suka berhadapan dengan jin,
yang suka berhadapan dengan jin. Siapa dia? Peruqyah, suka berhadapan dengan jin. Nah, suka bicara dengan jin. Seketika mereka apa? Ketika mereka membaca surat apa saja di dalam Al-Quran, maka itu adalah apa? Dia tidak disebut sebagai orang dukun. Tidak. Mau baca qul Allahu ahad, mau baca juga iza jaa nasrullahi wal fath, itu insyaallah bisa menyembuhkan, Namun tentunya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini kalau ada orang sakit dibacakan sekian, Al-Fatihah dibacakan 7 kali, qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil al-qalaqil, al-qalaqil. Nah, maka itu lebih mujarab, lebih besar pengaruhnya untuk sebuah penyakit. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah Subhanahu wa taala di sini mengabarkan kepada kita tentang keadaan dunia saat hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi ini diguncangkan seguncang-guncangnya, seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, yang pada saat itu bumi ini akan mengeluarkan apa? Asqalaha, bebannya, akan mengeluarkan beban yang ada di dalam bumi ini. Apa dia bebannya? Di sini disebutkan apa dia? Para mayat-mayat, atau kunuzuha, apa dia? Emasnya keluar, terlihat emas itu saat di hari kemudian, terlihat emasnya, terlihat intannya, terlihat semuanya. Tapi itu semua tidak lagi berguna, tidak lagi berguna. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, wa qala al insanu ma laha, yang pada saat itu manusia akan berkata, malaha, kenapa ini berguncang? Yang para ulama menyebutkan bahwa apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dunia ini diguncangkan dari dasarnya. Di dasarnya diguncangkan. Kalau dasarnya yang berguncang, di atasnya lebih-lebih berguncang. Lihat saja pohon. Kalau di atasnya saja yang masih bergoyang, maka menunjukkan bahwa pohon ini masih akan kokoh, tidak akan tumbang. Tapi kalau sudah di bawahnya yang bergoyang, batangnya, akarnya, itu menandakan bahwa pohon ini akan tumbang. Menunjukkan bahwa dunia pada saat itu, bumi pada saat itu apa? Betul-betul berguncang dengan dahsyat, Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia pada saat itu berkata, orang-orang kafir berkata, sebagian ahli tafsir menyebutkan orang-orang kafir sebagaimana di sini, bahwa apa? Malaha, ada apa ini? Kenapa berguncang begini? Tidak pernah berguncang sebelumnya sekuat ini. Malaha, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yang pada saat itulah kita ini hidup sebenarnya menulis, menorehkan kisah. Seluruh manusia yang hidup saat itu, atau yang hidup yang telah lalu dan seterusnya saat ini juga, maka di kisah kita itu akan berakhir pada saat kiamat itu datang. Kisah manusia akan berakhir saat itu, saat kiamat itu datang. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya pada saat itulah apa? Bumi itu akan berbicara. Berbicara apa? Tentang kabar-kabarnya, tentang kabar-kabarnya. Karena saksi yang paling apa? Mengetahui perbuatan manusia adalah bumi. Saksi manusia. Di mana kita melakukan maksiat, di mana kita melakukan keburukan, melakukan kebaikan, maka walaupun manusia ini tidak mencela kita saat kita berbuat keburukan, tidak memuji kita saat kita berbuat kebaikan, tidak menyebutkan nama kita di hadapan orang banyak, maka yakinilah bahwa saksi yang paling agung, saksi yang paling lebih detail, lebih memahami diri kita adalah tanah itu. Tanah itu. Maka oleh karena itu, di antara sunnahnya orang ketika selesai salat fardu, kemudian hendak salat sunnah, kemana dia? Hendaknya berpindah tempat.
Supaya apa itu? Disebutkan bahwa supaya tanah yang dia pakai bersujud dalam sholatnya menjadi saksi baginya, menjadi saksi baginya. Demikian juga kata para ulama bahwa apa dia? Orang yang pernah melakukan maksiat umpamanya di suatu tempat, maka hendaknya kalau dia mampu melakukan kebaikan di sana, dia mampu, hendaknya dia ganti keburukan buruknya dulu, dia lakukan kebaikan di sana, supaya apa? Tanah yang dia jadikan yang sebelumnya menjadi saksi atas keburukannya berubah juga menjadi saksi kebaikan terhadap dirinya. Nah, berubah menjadi saksi kebaikan terhadap dirinya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat bumi ini berbicara. Yang membuat bumi ini berbicara. Nah, yang membuat bumi ini berbicara. Dan ini adalah di antara bantahan terhadap orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah. Berpemahaman Asy'ariyah. Manusia bicara, Allah Subhanahu wa taala juga berbicara. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kemudian orang Asy'ariyah mengatakan enggak, Al-Quran bukan kalamullah, bukan kalamullah, karena kalau dia berbicara berarti Allah butuh lisan, Allah butuh bibir. Itu konsekuensi keyakinan mereka bahwa Allah tidak berbicara. Kenapa mereka tidak mengatakan bahwa Allah berbicara? Karena dia takut lari dari konsekuensi berbicara itu. Apa konsekuensi berbicara? Bibir, lidah, akal dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yang pada saat itu bumi itu berbicara. Bumi itu mengabarkan tentang kabar-kabar yang terjadi saat selama di dunia ini. Apa dia? Tuhaddis. Bagaimana cara berbicaranya bumi itu? Maka kita tidak mengetahuinya, tetapi kita wajib untuk mengimaninya. Apakah bumi punya lisan? Tidak. Yang ada orang itu, api itu punya lidah. Api itu punya lidah, tetapi bumi tidak punya lidah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ternyata dia berbicara. Demikian juga apa? Kulit seseorang akan menjadi saksi, dialah yang akan berbicara saat kiamat berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yang demikian itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada bumi. Bicaralah. Jadilah saksi terhadap manusia, saksi terhadap keburukannya dan saksi terhadap kebaikan mereka. Nah, yauma yani bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyura a'malahum. Yang pada saat itu manusia yasdur, nampak. Nampak atau kembali, kata para ulama. Yasduru di antara maknanya adalah kembali kepada neraka atau kepada surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma idzin yasdurun nasu ashtat. Berbeda-beda tempat kembalinya. Kemana? Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Tergantung amalannya. Kalau dia amalan kebaikan yang dia lakukan di sewaktu di dunia, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia akan tempat kembalinya adalah surga. Kalau dia adalah orang yang amalannya adalah amalan keburukan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah apa? Adalah neraka. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Dalam rangka apa mereka kembali? Untuk memperoleh, untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk menikmati dari apa yang mereka telah lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu sebesar biji zarrah, apa dia? Yarah. Maka dia akan melihatnya, balasannya, dia akan menikmati balasannya. Apa itu zarrah? Kata para ulama, zarrah itu adalah suatu benda yang kecil. Bagaimana kecilnya? Ketika seseorang meletakkan tangannya begini ke tanah, maka apa yang lengket, bukan ditindis begini, enggak, diletakkan saja begini. Apa yang lengket dari debu, satu debu, itu yang disebutkan dengan zarrah. Itulah yang disebut dengan zarrah. Sebagian ulama yang lain ahli bahasa mengatakan apa itu zarrah? Zarrah itu adalah sesuatu yang terlihat saat biasa di pagi hari. Di pagi hari apa dia? Matahari.
yang masuk ke dalam rumah saat orang menyapu, maka itulah yang terbang-terbang di situ ketika dari sinar kita bisa melihatnya melalui sinar matahari itulah yang disebut dengan zarrah. Sangat kecil sekali, lebih kecil daripada yang tadi. Dari lebih kecil itulah yang disebut dengan zarrah. Nah, dan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, sekecil apapun. Nah, karena kenapa? Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia baik, maka Allah akan membuahkan kebaikan. Apabila dia buruk, maka akan membuahkan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan, walaupun sebesar biji zarrah, maka apa? Dia akan melihatnya, dia akan mendapatinya, akan memperoleh balasan tersebut. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Perhatikan, faman ya'mal man. Siapa itu man? Ada dua man. Faman ya'mal, wa man ya'mal. Dua-duanya adalah apa? Semuanya adalah man. Yang pertama adalah apa? Orang mukmin. Yang kedua adalah yang pertama kata siapa dah disebutkan dalam Fathul Qadir, apa dia? Yang pertama adalah untuk orang kafir. Man yang pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin. Untuk orang kafir. Yang kedua adalah untuk orang beriman. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Supaya mereka bisa meninggalkan keburukan mereka, kekufuran mereka, sehingga Allah memberikan apa? Janji kepada mereka bahwa setiap amalan yang engkau lakukan saat engkau sudah beriman, maka akan dibalas. Lebih daripada itu rahmat Allah terhadap mereka orang-orang yang kafir, apa dia? Sebutkan dalam hadis bahwa keburukan atau kebaikan yang dilakukan saat dia kufur kafir, saat dia beriman, berubah semuanya menjadi kebaikan, berubah menjadi kebaikan. Nah, apalagi kalau dalam Islam, maka semuanya akan dihitung. Adapun iman yang kedua adalah untuk orang yang beriman, supaya tidak menggampangkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Tidak menggampangkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.